Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bimo Satrio, mahasiswa program studi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang dari kelas 4 KA dengan NIM 062230400817. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pengendalian tekanan pada primary reformer di unit amonia plant P1B PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian proses yang diampu oleh Ibu Desti Lydia. Baiklah, yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini meliputi yang pertama, skema proses pada primary reformer, yang kedua, diagram blok sistem pengendalian tekanan, yang ketiga, sistem closed loop pengendalian tekanan pada primary reformer di unit amonia plant P1B PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, sebelum kita masuk ke tiga pembahasan tadi, kita bahas dulu secara sekilas apa itu primary reformer. Nah, jadi primary reformer itu merupakan alat yang berfungsi untuk mengkonversi umpan gas alam berupa gas hidrokarbon dengan rantai C1 sampai C6 menjadi syngas berupa H2. Nah, mekanisme pada primary reformer ini, umpan gas hidrokarbon dengan rantai C1 sampai C6 akan direaksikan dengan steam sehingga akan menghasilkan gas berupa CO, CO2, dan H2. Nah, jadi hidrokarbon di sini dengan temperatur yang tinggi dan dibantu oleh katalis akan terpecah menjadi gas CO, CO2, dan H2 yang dimana produk utamanya itu adalah H2. Yang gas H2 itu akan dimanfaatkan untuk proses produksi amonia. Nah, reaksi pada primary reformer ini berlangsung secara endotermik atau secara total akan berlangsung secara endotermik, di mana reaksinya itu CH4 direaksikan dengan steam akan menghasilkan CO2, CO, dan H2, dan di mana sebagian gas CO yang dihasilkan itu akan kembali bereaksi dengan H2O sehingga akan dihasilkan CO2 plus H2. Jadi secara keseluruhan reaksinya itu adalah CH4 plus 2H2O menjadi CO2 plus 4H2. Nah, karena dia reaksinya berlangsung secara endotermis, jadi reaksi pada primary reformer ini dijalankan pada temperatur yang sangat tinggi, di mana panasnya itu diperoleh dari pembakaran fuel gas dengan O2. Nah, baiklah itulah mengenai sekilas mengenai primary reformer. Jadi di sini untuk konstruksi alat primary reformer di PT Pusri Plant P1B ini seperti ini. Baiklah. Selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan utama kita. Yang pertama mengenai skema proses dari primary reformer ini. Nah, baiklah. Ini adalah flowsheet, diagram alir atau skema proses dari primary reformer. Nah, dari primary reformer ini bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Pertama itu radiant section, yang kedua transition section, dan yang terakhir itu adalah convection section. Nah, yang pertama di sini radiant section. Nah, radiant section ini merupakan bagian yang paling utama dari primary reformer ini, karena dia sebagai tempat terjadinya proses reaksi pemecahan gas hidrokarbon menjadi CO, CO2, dan H2. Nah, di mana produk utamanya tadi adalah H2 yang akan dimanfaatkan untuk proses produksi amonia. Nah, pada radiant section ini akan terjadi proses pembakaran ya. Pembakaran itu dihasilkan dari fuel gas dan O2. Jadi setelah melalui proses pembakaran, fuel gas itu akan berubah menjadi fuel gas atau gas buang. Nah, gas buang itu memiliki temperatur yang sangat tinggi, itu mencapai 985 derajat Celcius. Nah, karena temperatur yang sangat tinggi tersebut bisa dimanfaatkan, maka oleh convection section, flue gas dengan temperatur tinggi tersebut, panasnya akan dimanfaatkan untuk memanaskan bagian-bagian pada primary reformer yang memerlukan panas. Jadi dari radiant section menghasilkan flue gas dengan temperatur yang tinggi, kemudian oleh convection section panasnya itu akan dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir di sini ada bagian transition section. Dan transition section itu merupakan bagian yang menghubungkan antara radiant section dengan convection section. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang proses pada primary reformer ini. Jadi di sini ada aliran feed gas dengan komposisi gas alam atau gas hidrokarbon C1 sampai C6, dan juga di sini ada aliran steam, yang mana nanti katup feed gas atau FRC1 dan katup steam atau FRC2 ini akan dibuka, sehingga gas dan steam ini akan mengalir masuk dan bercampur di suatu titik coil pada bagian konveksi. Nah, pada bagian konveksi ini, umpan akan dipanaskan hingga temperatur 400 derajat Celcius. Nah, setelah dia mencapai 400 derajat Celcius, barulah campuran umpan tersebut diumpankan ke radiant section atau radiant box, tepatnya pada top radiant box. Nah, di radiant section ini terdapat 8 buah burner. Kemudian tempat di mana si umpan itu bereaksi dengan steam dibantu oleh katalis itu disebut dengan cup. Nah,
Cup itu terletak di dalam baris, di mana baris itu jumlahnya juga sama seperti burner, ada 8, sedangkan untuk jumlah cupnya itu ada 252 buah. Nah, karena campuran ini diumpankan dari bagian atas radian box atau bagian top, nah supaya proses reaksi pemecahan hidrokarbon itu bisa berjalan maksimal dan bisa berkontakan antara katalis dengan umpan, maka nanti di bagian bawah dari radian box itu akan ada ID fan yang akan menghisap umpan tadi sehingga dia bisa berkontakan secara maksimal. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah baris-barisnya. Nah, dimana di dalam setiap baris ini ada cup ya. Cupnya itu totalnya 252 buah. Nah, di mana di antara baris-baris ini terdapat burner ya. Nah, karena tadi umpannya itu berupa gas, maka supaya dia bisa mengalir dari atas ke bawah dan terjadi reaksi, maka di sini akan ada ID fan yang akan menghisap campuran umpan tadi dari atas ke bawah dan berkontakan dengan katalis. Nah, karena seperti yang disebutkan di awal tadi, reaksi pemecahan hidrokarbon menjadi CO, CO2, dan H2 ini kan sifatnya endotermis, jadi memerlukan panas yang sangat tinggi. Nah, jadi panas itu dihasilkan dari pembakaran antara fuel gas dengan O2. Nah, fuel gas itu disuplai dari sini menuju 8 buah burner ini, sedangkan untuk O2-nya itu akan disuplai oleh FD fan. Nah, jadi di bagian burner ini akan terjadi proses pembakaran hingga temperatur 1015 derajat Celcius. Nah, karena burner ini ada di luar dinding baris ya, jadi kontak panas dari burner dengan reaktan dalam cup itu terjadi secara tidak langsung atau terjadi secara konveksi. Nah, agar burner atau proses pembakaran itu dapat terjadi secara maksimal, maka ID fan tadi bukan hanya menyerap atau bukan hanya menghisap umpan di dalam cup, tapi dia juga menghisap panas pembakaran agar panas pembakaran yang ada di dalam radian box ini terjadi secara merata. Nah, setelah reaksi tadi selesai, maka gas yang dihasilkan berupa CO, CO2, dan H2 itu akan mengalir ke bagian selanjutnya, yaitu secondary reformer. Nah, jadi setelah reaksi tadi, gas yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu berupa CO, CO2, dan H2 dengan temperatur 730 derajat Celcius. Di samping itu, bekas pembakaran fuel gas dan O2 tadi akan menghasilkan flue gas dengan temperatur 985 derajat Celcius. Sehingga panas tersebut oleh convection section akan dimanfaatkan. Nah, panas dari flue gas tersebut dimanfaatkan untuk memanaskan koil-koil atau bagian-bagian yang memerlukan panas pada primary reformer ini. Sehingga dari flue gas itu temperaturnya 985. Setelah dimanfaatkan oleh convection section ini, maka flue gas itu akan berubah menjadi 120 derajat Celcius. Nah, setelah di temperatur 120 derajat Celcius dan panasnya itu sudah dimanfaatkan oleh bagian-bagian lain pada primary reformer ini, barulah flue gas atau gas buang itu dibuang melalui stack tower dengan temperatur 120 derajat Celcius ke atmosfer. Jadi begitulah untuk prosesnya secara sekilas ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa proses pembakaran dari fuel gas dengan O2 ini di dalam radian box menyebabkan temperatur di dalam radian box itu meningkat hingga 1015 derajat Celcius. Nah, kenaikan temperatur ini diikuti dengan kenaikan tekanan. Nah, hal ini berkolerasi dengan hubungan termodinamika yang dinyatakan dalam hukum gas ideal, di mana tekanan itu berbanding lurus dengan kenaikan temperatur. Nah, jadi ketika suhu gas itu meningkat karena ada energi yang dilepaskan oleh pembakaran, gas dalam sistem radian box ini akan memuai. Nah, namun karena sistem dalam radian box ini tertutup, maka tekanan pada radian box ini akan naik. Nah, maka dari itu, tekanan dalam radian box itu perlu kita atur dengan mengatur supply fuel gas yang masuk ke dalam radian box ini. Nah, tekanan yang terlalu rendah ini bisa mengindikasikan bahwa pembakaran dalam radian box itu kurang, karena fuel gas yang disuplai kurang. Dengan begitu, temperatur proses tidak akan tercapai, sehingga akan dihasilkan konversi gas hidrokarbon yang kecil. Sedangkan apabila tekanan itu terlalu tinggi, itu bisa berbahaya bagi radian box ini, karena bisa menyebabkan radian box itu meledak dan juga tidak efisien dalam penggunaan fuel gas. Nah, maka dari itu tekanan dalam radian box ini perlu kita atur melalui solenoid valve yang akan mengatur laju alur dari fuel gas ini, sehingga proses itu akan terjadi secara maksimal dan efisien. Jadi itulah mengenai
proses pada primary reformer ini, jadi tekanan ini perlu kita atur. Nah, selanjutnya untuk pengendalian tekanan itu diagram bloknya akan kita bahas pada bagian kedua ini, yaitu diagram blok proses pengendalian tekanan. Nah, jadi inilah diagram blok sistem pengendalian tekanan pada primary reformer. Pertama, untuk proses yang dikendalikan adalah proses pengendalian tekanan pada primary reformer. Kemudian untuk alat ukur yang digunakan itu berupa pressure gauge dan pressure indicator. Nah, pressure gauge ini digunakan untuk melihat tekanan yang terjadi secara langsung pada radian box atau pada alat. Sedangkan untuk pressure indicator ini digunakan untuk melihat tekanan secara digital pada control room. Nah, jadi alat ukur tekanan ini dia akan mengukur tekanan yang terjadi pada primary reformer, kemudian dia akan mengirimkan sinyal tekanan tersebut ke controller. Nah, controller ini akan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai set point, apakah dia sudah sesuai atau belum. Nah, lalu controller ini berupa pressure controller, dia akan menghitung persen error yang terjadi, kemudian dia akan mengirimkan sinyal koreksi kepada FCE atau EKA berupa solenoid valve. Nah, selain itu, controller di sini memiliki dua komponen lain berupa LPA dan HPA. Nah, jika si controller ini menerima tekanan yang terjadi pada radian box itu terlalu tinggi, maka HPA atau high pressure alarm ini akan menyala, sehingga akan ada alarm yang menyala sebagai indikator apakah tekanan pada proses ini ketinggian atau kerendahan gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada LPA atau low pressure alarm. Nah, kalau tekanan yang terjadi pada radian box itu terlalu rendah, maka LPA ini akan menyala. Dan ini fungsinya sebagai indikator. Nah, kemudian setelah si controller ini mengirimkan sinyal koreksi pada FCE berupa solenoid valve, selanjutnya solenoid valve ini akan melakukan melakukan aksi sesuai dengan perintah dari si controller tadi. Nah, apabila tekanan dalam radian box itu terlalu rendah, maka si solenoid valve ini akan berputar sehingga laju alir fuel gas yang dimasukkan ke radian box itu bertambah, sehingga pembakaran pada proses itu akan meningkat, sehingga tekanan akan meningkat. Sebaliknya, jika tekanan di dalam radian box ini terlalu tinggi, maka solenoid valve ini akan menutup si laju alir fuel gas yang masuk ke radian box, sehingga laju alir fuel gas yang masuk ke radian box itu berkurang, sehingga temperatur di dalam radian box itu berkurang dan tekanannya berkurang. Nah, dengan begitu tekanan pada radian box ini bisa terkendali sehingga proses bisa berjalan dengan efisien dan maksimal. Jadi itulah mengenai blok sistem pengendalian pada primary reformer, tepatnya pada pengendalian tekanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian closed loop system dari pengendalian tekanan pada primary reformer ini. Nah, jadi inilah closed loop system pada sistem pengendalian tekanan primary reformer. Pertama, proses yang terjadi yaitu pemecahan gas hidrokarbon menjadi CO, CO2, dan H2 pada radian box, di mana radian box ini akan menghasilkan tekanan karena adanya kenaikan temperatur yang tinggi, di mana tekanan tersebut akan terukur oleh pressure indicator dan pressure gauge, di mana pressure indicator ini digunakan untuk melihat tekanan pada control room secara digital, sedangkan untuk pressure gauge ini untuk melihat tekanan yang terjadi pada radian box secara langsung pada alat. Nah, jadi si pressure indicator ini akan mengirimkan sinyal ke pressure controller, namun terlebih dahulu akan diterima oleh pressure transmitter supaya sinyal tekanan tersebut dapat distandarkan terlebih dahulu. Setelah sinyal tersebut distandarkan oleh transmitter, barulah sinyal tersebut dikirimkan dan diterima oleh pressure controller. Nah, di pressure controller dia ini akan menghitung persen error yang terjadi, dia akan menghitung persen selisih yang terjadi antara set point pada radian box ini dengan set point tekanan yang terukur pada pressure indicator. Apakah sudah sesuai atau belum? Setelah dia menghitung persen error, dia akan mengirimkan sinyal koreksi kepada solenoid valve. Nah, si pressure controller ini juga memiliki komponen berupa HPA dan LPA. Nah, LPA dan HPA ini merupakan alarm jika si controller ini menerima sinyal bahwa tekanan di dalam radian box ini terlalu tinggi, maka HPA ini akan menyala. Sedangkan kalau misalnya dia menerima sinyal yang terlalu rendah, maka sinyal tekanan yang terlalu rendah, maka si LPA dia akan menyala. Jadi begitu. Kemudian di samping itu, bersamaan dengan nyalanya alarm ini, si pressure controller ini mengirimkan sinyal kepada si
final control element berupa solenoid valve. Nah, solenoid valve ini berfungsi untuk mengatur laju alir fuel gas yang disuplai dari fuel gas supply ke radiant box. Jika tekanan dalam radiant box terlalu tinggi, maka controller akan mengirimkan perintah kepada solenoid valve untuk memutar ke arah menutup sehingga fuel gas yang dialirkan itu berkurang. Dengan begitu, suplai gas berkurang, temperatur pembakaran akan berkurang sehingga dengan perbandingan lurus maka tekanan itu juga akan berkurang. Sedangkan jika tekanan pada radiant box itu terlalu rendah, maka si pressure controller akan mengirimkan sinyal koreksi berupa perintah kepada solenoid valve untuk membuka solenoid valve ini ke arah membuka, sehingga fuel gas yang dihasilkan atau yang disuplai itu akan meningkat ke radiant box. Dengan begitu temperatur pembakaran akan naik dan juga tekanan juga akan naik. Dengan begitu tekanan pada radiant box atau pada primary reformer ini bisa terkontrol. Karena sistem pada radiant box yang terkontrol, maka proses reaksi di dalam primary reformer itu bisa berjalan dengan maksimal dan efisien. Baiklah, untuk mereview kembali, jadi untuk mereview kembali, di sini bagian proses berupa pemecahan gas hidrokarbon pada radiant box, di mana yang dikendalikan adalah tekanan. Kemudian untuk alat ukur yang digunakan ini berupa pressure indicator dan juga pressure gauge. Untuk controllernya berupa pressure controller yang memiliki dua komponen berupa HPA dan LPA. Kemudian untuk final control elemennya dia berupa solenoid valve. Oke, jadi seperti itulah closed loop system dari sistem pengendalian tekanan pada primary reformer. Jadi itulah pembahasan terakhir pada video kali ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem pengendalian tekanan pada primary reformer di unit amonia PT Plant P1B Pupuk Sriwijaya Palembang. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.